selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi di hari Minggu yang cerah banget di Jendela Negeri bersama Syera Trisya dan Sami Bastian. Nah, hari ini Sabtu, weekend yang cerah dan juga ceria gitu kan. Tadi gimana Syera datang dari rumah ke TVRI? Maraton. Iya dong. Harus menyemangati diri, makanya Syera parkir jauh banget. Di blok masuk ke sini. Oh iya benar. Tapi yang penting kita tetap semangat ya. Semangat dong. Dan teman-teman terus ya ikut lari maraton juga, harusnya Jakarta Fun Run juga harus semangat juga. Betul sekali. Dan Syera melihat tuh ya sepanjang jalan antusiasnya tuh luar biasa ya. Karena bukan hanya di sini untuk mendapatkan menang, tetapi mendapatkan semangat untuk menjadi yang sehat gitu, Semi. Makanya aku kebawa. Artinya pas masuk ke studio di luar sana aku ikutan lari sambil bawa tas. Nah, ini menarik nih. Ngomongin tentang semangat nih, bukan cuma Syera dan juga pemirsa yang lagi nonton atau mungkin bukan teman-teman yang lagi ikutan Jakarta Fun Marathon. Ini anak-anak SMK di Sumatera Selatan juga semangat banget nih Syera. Kenapa? Karena salah satu SMK di Palembang ini sudah berkreasi membuat perpustakaan luar sekolah dengan menghadirkan berbagai peralatan zaman dahulu. Seperti apa ya? Unik kan? Ini dia informasi lengkapnya untuk Anda. Yuk. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan kemudahan akses informasi, minat baca di kalangan generasi muda kerap menghadapi tantangan. Upaya meningkatkan minat baca di kalangan pelajar terus dilakukan dengan berbagai cara yang kreatif dan inovatif. Di Sumatera Selatan, SMK Negeri 8 Palembang berupaya menghadirkan inovasi baru dalam dunia pendidikan dengan mendirikan perpustakaan luar ruangan pertama di Sumatera Selatan. Perpustakaan unik ini menjadi wadah edukasi para siswa dalam mengembangkan literasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Perpustakaan ini dilengkapi dengan ratusan koleksi yang mencakup perkembangan teknologi dari masa lampau hingga masa kini sesuai dengan konsentrasi keahlian siswa di SMK. Melalui konsep ini, siswa tidak hanya membaca, tetapi juga belajar mengaitkan literasi dengan praktik nyata. Mereka bisa mempelajari sejarah perkembangan teknologi, melihat hasil inovasi siswa terkini, hingga memahami pentingnya menjaga nilai-nilai lokal dalam kemajuan iptek. Kita mengkoleksi berbagai macam peralatan, barang. Nah, peralatan ini kita tidak mengkoleksi barang antik, kita tidak mengkoleksi barang kuno, tetapi yang kita koleksi peralatan dari teknologi terdahulu sampai teknologi terkini. Harapan kita, siswa ataupun masyarakat ataupun guru kita nanti pada masanya bisa membuat suatu karya inovasi sesuai dengan teknologi pada zamannya yang mungkin lebih baik daripada saat ini. Perpustakaan luar ruangan ini menjadi ruang interaktif tempat siswa berdiskusi, berkolaborasi dan mengembangkan ide-ide kreatif. Dengan adanya perpustakaan ini menciptakan gaya belajar baru yang menyenangkan sekaligus edukatif, serta mendorong para siswa menciptakan karya maupun inovasi yang bermanfaat. Inovasi ini pun menjadi bukti bahwa perpustakaan bukan sekedar tempat penyimpanan buku, melainkan pusat pembelajaran aktif yang menginspirasi. Ada barang-barang yang dapat kami pelajari dan juga tentunya di situ ada scan barcode. Jika kami tidak mengerti, kami bisa scan barcode-nya untuk melihat pengertian atau melihat nama barang tersebut. Selain menjadi sarana belajar bagi siswa, perpustakaan ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Dengan memadukan literasi, iptek, dan nilai-nilai lokal, para siswa SMK ini berhasil menciptakan ruang belajar yang tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan kreativitas. Tuh,
ala-ala vintage ternyata. Keren ya. Jarang-jarang loh. Biasanya semuanya serba digital, mau serba cepat dan canggih. Ternyata masih ada yang memelihara dan melestarikan. Yang zaman-zaman dulu perlu banget. Benar. Dan yang paling kita sukai adalah pada saat pembangunan tersebut, siswa-siswa di sana tuh semangat juga, antusias untuk melestarikan budaya membaca di Palembang. Nah, itu penting banget. Makanya kita sekarang harus budayakan paham literasi. Seperti itu. Dan pagi ini, Syara dan juga pemirsa, kita juga akan berbicara mengenai sebuah topik nih yang pastinya dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi juga seringkali luput nih dari perhatian, yaitu daur ulang sampah, langkah kecil dampak besar. Ya, betul sekali nih Semi. Jadi sebuah tema ini tidak hanya relevan nih, tapi juga menjadi kehidupan kita sehari-hari. Namun kadang-kadang kita tuh suka luput ya dengan masalah-masalah seperti ini ya. Buang sampah sembarangan, tidak mengerti bagaimana memilah-milah sampah plastik. Karena kalau sampah plastik itu dibiarkan begitu banyak, ini nggak akan bisa didaur ulang dan juga akhirnya bumi kita ini jadi semakin bertumpuk masalahnya. Betul. Oke. Nah, data juga menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu penghasil sampah terbesar di dunia dengan lebih dari 60 juta ton sampah per tahunnya, namun baru sekitar 10 hingga 15% yang berhasil didaur ulang. Nah, tentunya jika dikelola dengan benar, sampah ini bukan hanya masalah juga ya, tapi juga peluang ekonomi yang luar biasa. Langsung aja yuk, pagi ini kita beruntung sekali sudah hadir langsung di Zoom ya, melalui Zoom ini. Kita sudah ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Langsung kita panggil, kita sapa yuk Sam. Yes, ada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Agronomi Didit Okta Pribadi selaku koordinator kelompok riset ekonomi sirkuler dari BRIN. Selamat pagi Pak Didit. Selamat pagi. Iya, Pak Didit, kita di sini akan menggali nih mengenai tema kita, konsep daur ulang ini memberikan dampak yang luar biasa tentunya dengan langkah-langkah kecil dan konsisten. Kalau melihat dari situasinya nih, urgensi isu daur ulang sampah di Indonesia tuh seperti apa sih Pak? Baik, jadi sebenarnya kalau untuk saat ini bukan satu langkah kecil lagi ya. Jadi karena ini sudah menjadi suatu dari sisi kebutuhan tadi sudah disampaikan hampir sekitar 60 juta, terus kemudian yang terkelola hanya 10-15% tadi ya. Jadi ini merupakan satu langkah yang harus dilakukan begitu untuk menangani berbagai persoalan sampah kita saat ini begitu. Tapi juga sebenarnya daur ulang ini saat ini juga sudah menjadi satu bisnis proses begitu ya, satu entity bisnis yang sebenarnya cukup menguntungkan begitu. Jadi sudah mulai besar juga begitu. Jadi langkahnya itu sudah jadi langkah yang cukup besar. Jadi dari sisi sampahnya ada kebutuhan yang memang harus segera ditangani, dan dari sisi yang lain memang ini sebenarnya kalau dikelola dengan baik ini bisa menjadi satu peluang bisnis begitu ya. Hanya saja memang ini tata kelolanya harus diperbaiki begitu. Jadi mungkin itu ya. Oke, baik. Pak Didit, kita masih akan membahas tema kita yang sangat luar biasa untuk hari ini, yaitu daur ulang sampah langkah kecil dampak besar. Namun kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Kita akan kembali setelah berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada yang seru nih di TVRI, program edukatif yang dikemas secara menarik melalui dialog, lagu, cerita, serta aktivitas kreatif. Nah, Kak Tenggo mau tanya, siapa yang di sini suka sama cerita dongeng? Tenggo dan Jojo akan menghibur sekaligus mendidik, mengajarkan kejujuran, persahabatan, cinta lingkungan, dan kebiasaan baik sehari-hari. Tenggo dan Jojo, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kaunifora,
karena cenderung memakan serangga. Belajar bahasa Inggris di TVRI sangat asik loh. Ditemani oleh Sandia Jayanti dan Miss Desi. Kita akan belajar bahasa Inggris dengan tema menarik dan menyenangkan. Here I am, how do you do? Yuk kita belajar bahasa Inggris di Belajar Bersama Bahasa Inggris. Setiap Selasa, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. I have forest, but no twist. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Jendela Negeri. Nah, sebelum kita kembali ke Pak Didit, kita akan jalan-jalan terlebih dahulu nih melihat informasi dari beberapa daerah dalam segmen reportase. Baik, kita akan ke Sulawesi Selatan terlebih dahulu. Nah, setiap hari nih pemirsa ternyata di Kota Makassar ini menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah. Sebagian besar ini ternyata masih berakhir di TPA dan di tengah ancaman menumpuknya sampah ini, ternyata muncul berbagai upaya untuk mengubah masalah sampah tersebut menjadi peluang lewat gerakan daur ulang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Arman Patang. Arman, selamat pagi. Ya, selamat pagi Semi dan Sera. Arman, bagaimana masyarakat di Sulawesi Selatan ini khususnya mengubah sampah menjadi peluang? Silakan informasi lengkapnya, Arman. Ya, jika kita berbicara masalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini memang menjadi salah satu kota atau wilayah metropolitan yang ada di kawasan timur Indonesia dan masih dihadapkan tantangan bagaimana pengelolaan sampah. Apalagi dikatakan Semi tadi bahwasannya setiap harinya di Kota Makassar bisa menghasilkan 1.000 ton lebih sampah dan sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagaimana dampak kesehatan bagi masyarakat, kemudian juga dampak lingkungan bagi wilayah yang ada di sekitarnya. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengatakan bahwasanya terdapat lebih dari 60% sampah yang dihasilkan ini merupakan sampah organik dan sisanya merupakan sampah kertas, kemudian plastik dan juga logam. Upaya terus dilakukan dari pemerintah Kota Makassar untuk mendorong bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan di wilayah ini, apalagi dengan jumlah yang begitu banyak. Nah, salah satu program yang dilakukan dari pemerintah Kota Makassar yakni melalui bank sampah yang disebar di beberapa wilayah yang ada di wilayah ini dan juga melalui program TPS 3R. Selain dari pemerintah, inovasi sosial juga dilakukan oleh sekelompok ataupun gerakan-gerakan dari masyarakat. Salah satunya adalah Rapo, di mana Rapo merupakan salah satu lini usaha yang berbasis di Makassar yang mengolah sampah dengan memberdayakan perempuan. Bahkan terdapat ribuan atau ratusan kilogram sampah plastik yang diolah setiap bulannya untuk menghasilkan produk yang bernilai guna dan memiliki nilai jual. Hal ini diungkapkan oleh founder Rapo, Akmal Idrus dalam wawancara berikut ini. Mendaur ulang jenis sampah plastik seperti LDPE dan juga HDPE. Terus sampah-sampah yang kita kumpulkan dari masyarakat di Kota Makassar kita ubah jadi souvenir seperti tas, tote bag, backpack dan segala macam. Terus juga untuk saat ini kita sudah membuat furniture dari daur ulang sampah botol plastik juga. Untuk sampahnya kita ambilnya dari Kota Makassar pastinya.
kita kerjasama dengan bank sampah, dengan TPS 3R maupun dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar rumah produksi kita. Jadi kita kumpulkan sampah-sampahnya, terus kita bersihkan, kita olah. Pengelolaannya kita ada 2 cara. Yang pertama itu pakai sistem pressing untuk membuat souvenir seperti tas, dan ada juga teknik pelelehan yang menggunakan mesin khusus untuk membuat furniture yang dari daur ulang. Selain dari pemerintah, gerakan pengelolaan sampah untuk memperbaiki lingkungan tentunya dilakukan oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun di perguruan tinggi. Berbagai upaya, berbagai program terus dilakukan, salah satunya dengan pengelolaan sampah secara mandiri. Dan hal ini tentunya telah dilakukan berbagai kalangan mahasiswa yang tersebar di perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Jika hal ini terus dilakukan, bisa saja Kota Makassar menjadi salah satu pelopor Zero Waste Community yang ada di kawasan timur Indonesia. Dan salah satu mahasiswa yang melakukan upaya ini dengan pengelolaan sampah sendiri secara mandiri, yakni Dita, dalam wawancara berikut ini. Jauh yang saya lihat tentang kondisi sampah di Kota Makassar masih perlu ditingkatkan lagi untuk kesadaran masyarakat. Untuk saya sendiri sebagai mahasiswa biasanya menggunakan sisa sampah seperti kain perca untuk dijadikan sebagai bros hijab atau untuk tas buatan sendiri. Terus untuk seperti plastik dan sebagainya digunakan untuk pajangan di dinding. Dan mungkin hal-hal kecil yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi orang-orang lain untuk lebih mengelola sampah dengan lebih baik dan menjadi kesadaran masyarakat Makassar sendiri. Pemerintah daerah sendiri telah menargetkan bagaimana peningkatan pengelolaan sampah oleh masyarakat sekitar 70%, dan hal ini tentunya mendukung program nasional Indonesia Bersih, dan upaya ini tentunya tidak mungkin bisa tercapai jika tidak diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari sampah plastik yang kita ambil, tentunya lahir kesadaran untuk tak lagi abai. Dari satu tangan yang memilah sampah, tentunya terpakai untuk kesadaran untuk bumi yang lebih ramah. Sebab menjaga lingkungan tentunya bukan tugas besar yang menunggu waktu, tapi langkah kecil bagi setiap orang dari diri sendiri untuk bumi yang kita cintai. Arman Patang melaporkan kembali ke Semi dan Sera. Arman Patang melaporkan mengenai bagaimana nasional bersih ini bisa ditiru bukan hanya di Makassar tetapi di seluruh provinsi berada di Indonesia. Semangat selalu di hari Sabtu ini. Salam buat teman-teman yang di sana. Terima kasih Arman. Baik, kita akan kembali ke narasumber kita. Pak Didit, apakah masih mendengar suara kami di studio dengan jelas, Pak? Iya, jelas. Masih ya Pak ya. Oke, Pak, tadi menarik dari Sulawesi Selatan, Arman Patang mengatakan bahwa dari masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Makassar juga sudah membangun pengelolaan sampah yang sangat luar biasa. Bahkan masyarakat di sana juga udah ikut serta mendorong program dari pemerintah Indonesia Bersih. Nah sebenarnya nih Pak, kira-kira apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan? Contohnya seperti tadi di Sulawesi ya, masyarakat dari pihak yang terbawah sampai teratas itu sama-sama aware dan juga care terhadap sampah itu sendiri, Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat tadi saya sampaikan ya bahwa di satu sisi kita memang darurat sampah ya, sehingga itu membutuhkan satu upaya begitu untuk melakukan daur ulang, pengurangan dan lain sebagainya begitu. Satu sisi sebenarnya ada industri daur ulang begitu yang sebenarnya juga memberikan keuntungan yang cukup besar begitu ya, bisa menghasilkan keuntungan cukup besar. Nah, hanya yang saya highlight tadi adalah terkait dengan tata kelolanya. Jadi ketika kedua hal ini ya, kebutuhan untuk menangani sampah di satu sisi dan kemudian menggeliatnya industri daur ulang di sisi yang lain itu seringkali tidak match begitu. Jadi ini persoalan tata kelola begitu ya. Jadi industri daur ulang itu membutuhkan bahan baku sampah plastik yang seharusnya itu bersih begitu ya. Sehingga kemudian bisa dimanfaatkan dengan lebih baik begitu ya, tidak tercampur dan sebagainya.
Tetapi di satu sisi yang lain, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu masih bercampur, gitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi permasalahan karena di kita ini memang pada akhirnya biaya sorting itu menjadi cukup besar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka untuk plastik-plastik atau sampah plastik yang bernilai, ya, itu memang saat ini masih bisa lah ya ditangani dengan baik. Tapi sampah-sampah yang low value, termasuk dengan organik, itu menjadi masalah, begitu ya. Jadi ini menjadi persoalan. Jadi bagaimana menyambungkan itu sehingga memang kalau kami pernah berdiskusi ya dalam salah satu riset kami dengan teman-teman ADUPI, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, pada akhirnya karena sampah plastik yang masuk ke ADUPI itu ya tidak memenuhi standar, begitu ya. Jadi ya hanya sedikit yang bisa masuk. Pada akhirnya kan kemudian ini diperoleh dari impor, gitu ya. Jadi impor, jadi kita ini banyak sampah tapi kok malah impor sampah. Nah, itu kan jadi masalah ya, begitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan ADUPI tadi, begitu ya. Karena sampah impor dari luar itu sudah dalam kondisi bersih, begitu ya. Kemudian dalam kualitasnya lebih baik dan sebagainya, begitu. Jadi ini persoalannya begitu, dan kuncinya saya kira adalah kalau kita bisa memilah dari awal, begitu. Saya kira ini bisa membantu bagaimana membridging antara atau melingkan, begitu ya, antara darurat sampah tadi dengan industri daur ulang kita, begitu ya. Jadi ini rantai supply chain-nya itu ada yang putus, begitu. Jadi ini menjadi persoalan terbesar. Nah, terkait dengan yang di Makassar tadi, sebenarnya sudah banyak ya inisiatif-inisiatif, begitu, dan ini perlu kita apresiasi, begitu. Banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat, begitu ya, untuk menangani sampah, gitu. Nah, ini tapi kita harus buat inisiatif-inisiatif itu menjadi suatu hal yang terintegrasi, begitu. Jadi ini PR-nya di situ. Jadi mengintegrasikan inisiatif-inisiatif itu di dalam suatu pendekatan yang lebih sistemik. Begitu, Mas. Baik, Pak, kita juga baru saja mendengar ulasan dari yang disebutkan oleh Pak Didit sendiri bahwa bisnis proses yang menguntungkan dari daur ulang sampah nih ya. Bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya apakah konsep itu adalah konsep ekonomi sirkuler juga yang kini banyak digaungkan oleh BRIN? Betul, jadi kalau kita mengambil di negara-negara maju sebagai benchmark ya, jadi ada semacam transisi. Jadi ekonomi sirkular ini kan tumbuh dari concern kita terhadap sustainability ya, terhadap keberlanjutan. Jadi ketika memang kalau ekonomi linear ini kita teruskan, jadi kita ekstraksi sumber daya, terus kemudian kita gunakan, dan kemudian kita menghasilkan sampah, maka akan terjadi proses terus-menerus dari sumber daya menjadi sampah, yang ini tentunya akan menguras sumber daya. Sehingga perlu ada perubahan perilaku di sisi konsumen dan produsen, begitu, sehingga tidak secepat itu sumber daya itu menjadi waste atau sampah ya. Bahkan kalau bisa sampah ini didaur ulang sehingga menjadi sumber daya kembali, begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa ekonomi sirkuler itu menjadi penting. Nah, kalau mengambil dari konsep itu, sebenarnya kalau di luar sudah mulai terjadi transisi ini. Jadi transisinya adalah kalau dulu orang itu pengelolaan sampah itu lebih self-managed, begitu ya. Jadi diserahkan kepada masing-masing rumah tangga atau individu, sehingga ada yang membakar, ada yang menimbun, ada yang membuang ke sungai dan sebagainya, begitu. Nah, itu stage pertama ya. Kemudian itu diupayakan berubah ke stage kedua. Jadi ada TPS, TPST, TPA, TPS 3R, begitu ya. Nah, sehingga sampah itu bisa dikoleksi dan ditransportasikan ke TPA. Nah, tapi ini sudah nggak cukup nih, karena TPA kita juga banyak yang melebihi daya tampung dan daya dukungnya ya, begitu ya. Nah, ini sudah berubah ke stage yang ketiga. Jadi pendekatan 3R kemudian mulai diterapkan ya, reduce, reuse, dan recycle, begitu ya. Nah, tapi kalau kita berkaca di negara maju, ini juga nggak cukup, begitu. Jadi kalau sekarang ini sudah masuk dalam tahap yang dinamakan dengan resource recovery.
Jadi resource recovery ini mungkin kalau di kita jadi kalau sebagai contohnya adalah waste to energy. Jadi ada PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian ada juga pirolisis untuk menghasilkan bensin dan lain sebagainya. Dan resource recovery ini juga termasuk bagaimana mengolah sampah-sampah plastik maupun anorganik maupun organik menjadi produk yang bisa digunakan oleh sektor lain. Kalau yang plastik misalnya ya tadi digunakan untuk mengolah menjadi biji plastik kembali, kemudian dipakai untuk alat rumah tangga, dipakai untuk kemudian tadi ya ada yang membuat kursi dan lain sebagainya begitu. Ada juga yang bikin paving, bikin genteng dan lain sebagainya. Kalau yang organik bisa dibikin kompos, bisa dibikin ekoenzim, kemudian bisa dibikin untuk maggot. Jadi kalau di ekonomi sirkuler memang pendekatannya harus nanti ke depan pengelolaan sampah itu harus menuju kepada resource recovery begitu. Jadi kita bisa memperoleh resource dari waste yang ada, sehingga ini akan menciptakan atau memperpanjang ya rantai ekonomi begitu dan menciptakan nilai ekonomi baru. Sehingga kita bisa memperlambat prosesnya itu tadi ya, dari resource menjadi waste itu, karena secara prinsip ekonomi sirkuler itu, resource itu kita harus pakai seefisien mungkin, kemudian resource ini harus selama mungkin di dalam rantai ekonomi begitu ya, sehingga kemudian harus sepanjang mungkin ya rantai ekonomi yang bisa memanfaatkan ini ya, sehingga yang terakhir paling akhir itu adalah waste itu bisa kita minimize gitu. Jadi minimal sekali begitu ya, bahkan kalau bisa ujungnya sampai zero waste begitu ya, pengennya kan begitu ya targetnya. Jadi ini proses integrasi gitu ya, bagaimana dari resource menjadi waste yang kemudian sebisa mungkin dengan pendekatan ekonomi sirkuler ini dampak-dampak terhadap lingkungan, kemudian resource kita itu kita bisa berdayakan begitu ya, bisa kita hemat begitu, jadi tidak cepat-cepat berubah menjadi waste. Syukur-syukur kalau waste-nya itu kemudian kita bisa pakai lagi untuk meregenerate nature, Mas Sam ya. Dan jadi misalnya kompos tadi dipakai untuk merehabilitasi tanah-tanah kritis dan lain sebagainya begitu. Jadi ini kalau yang sampai meregenerate nature ini, nah ini benar-benar ekonomi sirkuler karena menjadi satu sistem ekonomi yang close loop begitu. Baik Pak Didit, wah ini adalah langkah cerdas yang perlu kita nantinya kembangkan dan menarik sekali, dan kita tahan dulu obrolan kita karena kita juga di sini akan jalan-jalan lagi Pak Didit. Izin kita menuju ke Aceh, dan pada kesempatan ini kita sudah terhubung dengan Irhamni Malika langsung dari Banda Aceh. Langsung aja kita sapa, selamat pagi Malika. Selamat pagi Syira dan juga Sebi. Iya Malika, bisa diinformasikan seperti apa sih upaya yang dilakukan untuk mengelola sampah di wilayah Banda Aceh khususnya, silakan dengan informasinya. Baik, selamat pagi juga pemirsa semuanya. Kami informasikan bahwasannya setiap harinya ada ratusan ton sampah yang dihasilkan dari berbagai penjuru kota Banda Aceh. Sebagian besar berasal dari pemukiman warga, pasar dan juga kawasan komersial. Upaya untuk pengelolaan sampah ini memang sudah dilakukan, akan tetapi pengelolaan sampah ini sendiri masih menjadi tantangan tersendiri di Banda Aceh, khususnya karena di Banda Aceh sendiri tahap pengelolaan sampah ini masih terbatas pada penyortiran dan juga tahap awal hingga bahan baku saja, belum bisa menjadi produk yang siap pakai. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Kota Banda Aceh sendiri, setiap harinya jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Banda Aceh ada lebih dari 200 ton. Upaya pengelolaan sampah terus dilakukan dengan cara pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk terus mengelola sampah
sampah ini dengan baik, tapi memang terkendala kepada alat-alat produksi, dan memang sebagian besar dari sampah-sampah ini langsung masuk ke tempat pembuangan akhir sehingga menyebabkan menumpuknya sampah di TPA sendiri, dan sementara hanya sebagian kecil sampah yang bisa didaur ulang dan masuk ke dalam bank sampah. Dan berikut kita dengarkan penjelasan dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Pak Asnawizan. Beberapa dari kita masih belum familiar terkait dengan pemilahan sampah dari sumber. Pemilahan sampah dari sumber inilah yang paling penting agar semua sampah yang masih ada nilai jual tadi itu bisa termanfaatkan, agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik ya, karena kan setiap perlakuan penanganan sampah ini tidak semuanya sampah tidak berguna, masih ada sirkular ekonominya. Ya, pemirsa, DLHK 3 sendiri terus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti dengan pihak swasta, lembaga pendidikan dan juga komunitas lingkungan untuk terus memaksimalkan dari pengelolaan sampah ini sendiri. Tapi memang pengelolaan sampah ini sekali lagi masih terbatas pada tahap hingga bahan baku saja, dan kemudian akan dikirimkan ke daerah lain untuk kemudian diolah menjadi produk siap pakai. Dan untuk dalam masyarakat sendiri, DLHK 3 di Kota Banda Aceh bekerja sama dengan bank sampah sendiri untuk memaksimalkan penggunaan dari sampah, di mana nantinya sampah-sampah di sini akan dipilah, disortir berdasarkan jenisnya, kemudian akan dicacah, dipres tergantung permintaan, dan setelah itu baru akan dikirimkan untuk menjadi bahan baku dari produk siap pakai di daerah lain seperti Medan dan sebagainya. Dan untuk itu mengenai proses yang dilakukan di bank sampah ini sendiri, kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Nadir, Direktur Bank Sampah Induk Mandiri Kota Banda Aceh. Prosesnya yang kita lakukan di sini, yang pertama itu memilah menurut jenisnya. Itu ada sortiran. Setelah kita sortir menurut jenisnya, kemudian baru kita ada yang kita press kan, dan kemudian ada yang kita melakukan pencacah. Ini yang kita lakukan di sini. Dan kemudian setelah memang pengepresan dan pencacahan sudah bersih, kering, dan sudah kita packing, itu bahannya kita kirim ke pabrik yang ada di Medan. Dari berbagai proses-proses yang dilakukan di Bank Sampah Induk Mandiri Kota Banda Aceh itu sendiri, memang berbagai macam sampah yang tadinya tidak bernilai menjadi sesuatu yang lebih bernilai harganya, karena setelah proses untuk menjadikan bahan baku dan kemudian dikirimkan ke berbagai daerah lain untuk kemudian diolah menjadi produk jadi seperti dakron, plastik, dan cup galon dan selain sebagainya. Jadi memang menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan lebih bernilai. Dan memang di Bank sampah ini sendiri mereka nanti juga menyediakan ataupun juga bersedia untuk menampung sampah dari masyarakat. Jadi masyarakat bisa menampung, mengantarkan sampahnya sendiri ke bank sampah ini, kemudian nantinya pihak bank sampah juga bisa menukarkan dengan cash atau juga bisa melalui dengan sistem tabungan. Jadi bank sampah ini selain fokus kepada pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah limbah, juga menjadi sarana untuk masyarakat dapat meningkatkan ekonomi sendiri dan juga sebagai investasi tentunya untuk lingkungan di masa depan. Dan hingga saat ini pihak dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh masih terus berupaya untuk meningkatkan fasilitas dan juga memberikan berbagai macam inovasi supaya memang untuk pengelolaan sampah dan juga limbah di Kota Banda Aceh akan terus ditingkatkan, terlebih juga dengan mengedepankan konsep 3R, yaitu dengan reduce, reuse dan juga recycle yang juga sudah
sudah mulai diterapkan dan diajarkan ke berbagai macam lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh, karena memang untuk partisipasi dari masyarakat Kota Banda Aceh sendiri sudah cukup tinggi, dibuktikan dengan semakin banyaknya bank sampah yang ada di setiap kampung, dan tentunya usaha ini juga didorong untuk terus ditingkatkan dengan tersedianya alat-alat produksi yang nantinya diharapkan bank sampah sendiri tidak hanya bisa untuk mengirimkan bahan baku semata, tetapi juga bisa menghasilkan produk jadi tersendiri, dan ini tentunya membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, di antara lain yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga berbagai komunitas lingkungan sendiri. Dan dari pengelolaan sampah ini kita belajar bahwasanya pengelolaan limbah sekecil apapun itu tentunya tetap akan menjadi nilai ekonomi dan juga sebagai investasi lingkungan di masa depan yang begitu berharga untuk generasi mendatang. Demikian reportase dari pengelolaan sampah di Banda Aceh. Kita kembali ke studio. Baik, Irham Nimalika, terima kasih informasi yang sangat lengkap dari Banda Aceh. Selamat bertugas kembali dan salam untuk teman-teman di Banda Aceh. Baik, kita kembali lagi ke Pak Didit. Baru saja kita menyaksikan laporan dari Aceh yang begitu kreatif sampai semuanya terlibat nih ya, dari pengiriman dan juga penduduk dan sekitarnya, dan menjadikan bank sampah itu seperti untuk maksudnya adalah meningkatkan ekonomi sirkuler. Nah, berdasarkan dari riset BRIN sendiri nih ya Pak, berapa potensi nilai ekonomi yang bisa dihasilkan dari daur ulang sampah di Indonesia? Dilihat dari tadi yang kita tayangkan dari Banda Aceh. Silakan Pak. Ya, kalau tadi yang seperti disampaikan di Banda Aceh maupun di Makassar ya, itu sebenarnya yang sudah istilahnya memang secara ekosistem itu sudah mulai terbangun, kemudian ada marketnya, kemudian nilai ekonominya juga cukup besar, itu memang tidak seluruh sampah. Jadi terutama adalah sampah-sampah plastik yang bernilai tinggi, seperti botol minum, terus kemudian tutupnya itu begitu ya. Jadi itu memang karena memang industrinya juga sudah mulai berkembang begitu ya, itu relatif lebih teratasi begitu ya dibanding dengan sampah-sampah yang lain begitu ya. Nah, kalau nilai ekonominya sendiri saya kira saya tidak terlalu ingat ya, tetapi nilai ekonominya cukup besar begitu ya untuk yang industri-industri daur ulang plastik ya. Jadi ini karena ada marketnya, ada industrinya, ini sebenarnya sudah berjalan. Hanya mungkin akan ada perlu diperbaiki di tata kelola supply chain-nya saja. Nah, tetapi problemnya adalah ada juga sampah-sampah lain yang low value begitu. Jadi ini yang kemudian menjadi susah begitu ya. Belum ada marketnya, industri daur ulangnya juga belum banyak, dan memang susah juga didaur ulang begitu ya. Terutama adalah yang packaging, jadi packaging multi-layer ya, packaging makanan begitu. Itu multi-layer itu banyak lapisan-lapisan ya, berbagai jenis plastik begitu. Nah, ini memang sulit untuk didaur ulang begitu. Dan ini banyak sekali, jadi multi-layer itu sebenarnya di makanan-makanan seperti saset kopi, saset macam-macam ya, saset minuman, kemudian termasuk juga saset untuk sampus dan seterusnya begitu ya. Nah, ini multi-layer ini yang kemudian sudah ukurannya kecil-kecil begitu ya, kemudian memang tidak bernilai. Dan ini orang relatif biasanya buang sembarangan gitu ya, jadi kemana-mana. Jadi ini salah satu low value yang menjadi problem yang belum teratasi ya secara maksimal sampai hari ini. Dan kemudian organik, jadi organik kan memang yang besar itu kan organik dan plastik ya. Nah, sekarang yang jadi masalah nih yang plastik multi-layer dan yang organik. Organik memang sebenarnya sudah ada beberapa inisiatif tadi ya, seperti disampaikan, misalnya bikin kompos, maggot dan lain sebagainya begitu, tapi ini masih biogas dan sebagainya, tapi masih skala kecil. Jadi ini persoalan kita begitu ya. Nah, sehingga kalau tetap tidak teratasi ya, walaupun mikroplastik tadi ya, multi-layer plastik itu ujungnya ya tadi ke mikroplastik begitu yang seperti disampaikan atau kita bahas di awal ya. Bahkan sekarang sudah mulai ramai ya dengan
hujan yang mengandung mikroplastik begitu. Jadi ini karena memang tidak semua limbah plastik itu bisa tertangani gitu. Nah, memang kalau untuk yang tadi ya yang bernilai itu oke, kita tinggal perkuat ekosistemnya begitu sehingga supply chain-nya membaik begitu. Tapi masih ada PR juga untuk yang sampah-sampah plastik yang tadi yang multi layer, yang low value dan juga sampah organik. Nah, saat ini sebenarnya di BRIN sendiri bersama dengan Bappenas dan beberapa dari negara donor ya, itu sedang berupaya untuk mengembangkan EPR, Extended Producer Responsibility. Jadi pabrik-pabrik yang mengeluarkan produk itu juga harus concern terhadap kemasan dari produknya, begitu. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu terobosan, begitu ya, agar nanti terutama untuk plastik-plastik yang low value itu kemudian bisa ditangani. Baik. Nah, kalau yang kompok organik ini masih jadi PR nih, bagaimana melakukannya gitu. Baik, Pak Didit, sebenarnya jadi boleh dikatakan bank sampah ini juga bisa memberdayakan masyarakat di sekitar untuk menaikkan taraf ekonomi mereka masing-masing. Lalu kalau kita berbicara mengenai dampak sosialnya nih Pak Didit, bagaimana dampak sosial dan juga lingkungan masyarakat sekitar jika daur ulang ini dilakukan secara masif dan juga konsisten, Pak Didit? Ya, saya kira bank sampah itu juga merupakan satu hub penting begitu ya, satu simpul penting di dalam supply chain begitu. Karena di bank sampah ini kemudian sudah dari awal di level komunitas itu bisa tersortir begitu. Jadi tidak terbawa sampai ke TPS, TPA dan seterusnya begitu. Jadi ini saya kira merupakan satu hal yang penting yang berada di garda depan gitu. Nah, bank sampah yang di level komunitas itu dampaknya kalau yang kami lakukan riset secara langsung ya, itu memang cukup signifikan. Jadi terutama untuk memperbaiki lingkungan di komunitasnya masing-masing begitu. Bahkan kalau kita ke Surabaya begitu ya, mereka kan sangat fokus kepada pembangunan kampung yang bersih dan ramah lingkungan begitu. Nah, itu di setiap kampungnya ada bank sampah begitu. Nah, ini bank sampah ini nanti mengelola plastik-plastik yang tadi ya high value, melakukan sortir di situ. Jadi langsung di awal sudah tersortir. Nah, sementara untuk yang organiknya mereka digunakan untuk mengembangkan urban agriculture gitu. Nah, urban agriculture ini selain untuk ketahanan pangan masyarakat perkotaan di level komunitas, tetapi juga bisa memanfaatkan limbah organik gitu ya. Jadi sehingga limbah organik itu menjadi berkurang. Jadi ini satu bentuk sirkuler, ekonomi sirkuler di level komunitas ya. Saya kira ini perlu direplikasi di tempat-tempat lain ya, sehingga betul-betul sampahnya sudah zero waste begitu, dan semuanya dimanfaatkan lagi untuk mendorong proses produksi berikutnya begitu. Jadi ini cukup menarik begitu Mas, kalau pengalaman yang pernah kami temui ya di lapangan. Baik, Pak Didit, ini adalah harapan kita semua aja ya, menjadi zero waste. Nah, terakhir nih, apa pesan atau ajakan dari Pak Didit juga bagi masyarakat agar kita semua ini bisa mulai dari hal kecil yang berdampak besar? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat persoalan sampah di kita ini memang sudah, kalau bisa dikatakan darurat, cukup darurat begitu ya. Terutama kalau kami punya rekan-rekan BRIN yang lain yang meneliti tentang mikroplastik begitu ya, sampai muncul di air hujan, muncul di makanan kita ya, muncul di berbagai lingkungan kita. Ini kan sangat mengganggu pada kesehatan, sehingga ini persoalan yang sangat serius. Bahkan dalam salah satu paper itu dikatakan bahwa dalam setahun itu kira-kira kalau untuk yang di daerah Indonesia dan sekitarnya ini kita makan plastik itu sebesar kartu ATM gitu. Jadi ini menjadi persoalan besar bagi kesehatan kita semua begitu. Jadi
menurut saya langkah kecil yang bisa dilakukan adalah untuk bisa memperbaiki supply chain dan lain sebagainya tadi. Hal kecil yang perlu dilakukan oleh masing-masing rumah tangga, karena sampah rumah tangga ini adalah yang paling besar sumbernya dari rumah tangga. Itu adalah kalau sebisa mungkin kita bisa memilah. Jadi sehingga kemudian itu akan terolahnya akan lebih gampang. Mana yang anorganik, mana yang organik, mana yang plastik, mana yang sisa makanan, mana yang kertas dan lain sebagainya. Jadi dari awal ketika itu semua sudah terpilah, maka akan lebih mudah begitu mengelolanya. Walaupun nanti di pengelolaan juga harus disesuaikan ya, jangan nanti dicampur lagi gitu. Jadi warganya sudah memilah-milah, tapi kemudian ketika diangkut dicampur lagi begitu. Nah itu juga jangan sampai seperti itu. Jadi awalnya memilah, tapi kemudian juga disesuaikan instrumennya sehingga apa yang terpilah itu kemudian bisa dimanfaatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Didit untuk informasi yang sangat luar biasa di Jendela Negeri pagi hari ini yang membahas mengenai daur ulang sampah ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Dr. Agronomi Didit Okta Pribadi selaku Koordinator Kelompok Riset Ekonomi Sirkuler dari BRIN. Selamat beraktivitas kembali Pak Didit. Terima kasih, sama-sama Mas Mbak Adi. Iya. Dan pemirsa, nah sudah banyak kan yang kita dapatkan tips dan triknya bagaimana kita juga mencintai bumi kita dengan memilah-milah sampah, dan ingat ada nilai cuannya. Nih, ini dia menjadi inceran nih Semi ya. Yes, dan jangan sampai lupa juga tadi udah 2 reportasi yang mengatakan bahwa 3R itu jangan sampai lupa. Masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Cerita dari berbagai penjuru negeri mengangkat informasi tentang isu sosial, budaya, dan ekonomi. Sebuah potret inspiratif yang mengedukasi dari wilayah Indonesia. Saksikan feature PSO LKBN Antara setiap Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol seru dengan beragam topik menarik dipandu host Dimar Danardono dan Shalva Putri, ditemani narasumber inspiratif serta performance dari bintang tamu spesial. Kabar baiknya, sekarang tuh Gen Z itu justru menyukai budaya-budaya tradisi kita. Otomatis energi di dalam tubuhnya itu kepake buat recovery. Bikin asik aja setiap Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Masih semangat pagi di Jendela Negeri pemirsa. Sekarang Semi mau ngajak kita semuanya jalan-jalan. Betul, kita akan jalan-jalan ke Sulawesi Selatan ya. Ini ternyata ada informasi terkait dengan beratnya pekerjaan di sawah. Ini sering menjadi alasan generasi muda nih, khususnya Gen Z, enggan terjun ke dunia pertanian. Tapi saat ini sebuah inovasi traktor remote control hadir sebagai jawaban untuk meringankan beban kerja petani sekaligus memperkenalkan wajah baru pertanian modern khususnya di Sulawesi Selatan. Keterbatasan ekonomi tidak menghalangi langkah Suryadi, pemuda asal Kabupaten Maros yang sejak kecil membantu orang tua menggarap sawah.
Berawal dari pengalamannya, Suryadi melihat langsung beratnya pekerjaan petani yang masih bergantung pada tenaga fisik. Dari situ ia bertekad mencari cara agar pekerjaan di sawah bisa lebih efisien dan tidak menguras tenaga. Pada saat saya selesai sekolah, itu waktu lockdown 2020 itu, pekerjaan sangat susah untuk melanjutkan kuliah saja untuk mendaftar di universitas. Jadi sejak saat itu saya mulai bertani padi dari tahun ke tahun. Saya juga memilih bertahan di kampung. Dari banyaknya teman-teman saya yang pergi keluar kota untuk mencari kerja, saya memilih bertahan karena saya membaca potensi bertani itu sangat besar, sehingga penghasilan yang biasanya orang dapat di kampung orang bisa saya hasilkan di kampung sendiri. Meski tidak sempat melanjutkan sekolah, Suryadi berhasil membuat traktor remote control, alat pertanian modern yang memudahkan pekerjaan petani. Sebenarnya menggarap sawah itu yang paling banyak menguras tenaga. Jadi untuk kami mencoba bagaimana caranya alat ini bisa berjalan sendiri tanpa kita ikut turun ke lahan itu secara langsung. Jadi prinsip kerjanya seperti remote control atau mainan-mainan remote itu Kak, terinspirasi dari petani yang ada di Pulau Jawa yang telah menciptakan alat ini. Jadi saya coba membuat sendiri dengan alat-alat yang sangat sederhana. Dengan kemampuan otodidak, Suryadi mulai merancang alat pertanian sederhana berbasis kendali jarak jauh. Traktor buatannya terdiri dari rangka baja ringan, mesin penggerak, serta sistem kemudi menggunakan remote control. Alat ini mampu digunakan di berbagai kondisi lahan, termasuk sawah berlumpur. Saya menggunakan alat-alat sederhana seperti dinamo servo kecil atau dinamo yang dari komponen mobil biasanya untuk perakitan traktor remote control ini. Saya butuh waktu sekitaran sebulan karena alat-alatnya harus dipesan lagi, menunggu waktu sambil perakitan alat-alat yang sudah ada. Traktor remote control ini dijual dengan harga sekitar 7 juta rupiah. Selain mudah dioperasikan, alat tersebut terbukti mampu menghemat waktu dan tenaga petani hingga separuh dari cara konvensional. Keuntungan yang saya rasakan sama kelompok tani yang rasakan itu adalah mempermudah kami para petani untuk menggarap sawah. Yang biasanya kita harus turun ke sawah, sekarang sudah bisa berdiri di pematang sawah, memakai payung bahkan bisa sambil duduk-duduk minum kopi, sudah bisa menggarap sawah. Cara kerjanya yang sangat instan karena yang biasanya sawah sekitaran 10 area biasa kita garap seharian penuh. Dengan alat ini kami sudah bisa garap 3-4 jam sudah selesai. Suryadi berharap inovasi ini bisa menjadi solusi bagi petani kecil yang ingin beralih ke teknologi modern. Ia juga berencana mengembangkan versi terbaru yang lebih kuat dan hemat energi. Harapan saya ke depannya traktor remote control ini sudah menuju ke traktor elektrik, dan saya harap dari pemerintah untuk melakukan pendampingan, memfasilitasi kami melakukan beberapa inovasi-inovasi selanjutnya di dunia pertanian agar alat ini bisa menyebar luas dan berefek kepada petani-petani yang ada di luar sana. Inovasi dari Suryadi menjadi contoh bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Dari tangan seorang petani muda yang tak menempuh pendidikan tinggi, lahir gagasan besar yang membawa harapan baru bagi masa depan pertanian di desa. Inovasi yang luar biasa patut kita apresiasi seorang pemuda di bidang pertanian. Kali ini kita akan menuju ke warung dulu. Oke, warung di mana Syara? Jadi kalau kita berbicara mengenai warung klasik nih ada di Aceh lagi ya. Warung penjaga nostalgia nih, maksudnya di tengah maraknya kafe modern di konsep kekinian, ini ada satu tempat di Kabupaten Biren Aceh yang menghadirkan suasana berbeda-beda banget karena di sini desainnya mewah, peralatan canggih, tapi melainkan dengan kesederhanaan ini yang mengajak pengunjung untuk bernostalgia ke masa lalu.
Ini dia untuk Anda. Tidak jauh dari pusat kota Biren, Aceh, berdiri sebuah warung kopi bergaya klasik yang memancarkan suasana hangat dan penuh kenangan era tahun 80-an. Setiap sudut warung ini seolah bercerita tentang waktu yang berjalan pelan dan tentang masa lalu yang tetap hidup dalam ingatan. Kursi dan meja kayu yang mulai menua, hingga lampu gantung berwarna kuning temaram, semuanya menghadirkan atmosfer tenang yang jarang ditemui di kafe modern masa kini. Warung ini tak sekedar menyajikan secangkir kopi. Ia menawarkan pengalaman, rasa nostalgia yang membangkitkan kenangan lama bagi siapapun yang datang. Menu yang disajikan pun unik. Kopi tebu, kopi nira, hingga kopi soda, diracik dengan cara sederhana, namun syarat akan makna. Sambil menyeruput kopi hangat, pengunjung bisa menikmati camilan tradisional, seperti pisang rebus, ubi, dan juga jagung campur kelapa. Teman setia dalam obrolan sore yang akrab dan bersahaja. Lebih dari sekedar tempat ngopi, warung ini menjadi ruang pertemuan antar generasi. Tempat anak muda belajar mencintai tradisi, sementara para orang tua kembali mengenang masa muda mereka yang sederhana namun berwarna. Sangat berbeda ya konsepnya, dari segi konsep coffee shopnya berbeda, lalu juga makanannya otentik. Saya sebagai generasi milenial hari ini dengan mencicipi makanan dan suguhan-suguhan dari jamu kopi menjadi pengenalan bagi saya. Jadi tahu cita rasa khas zaman, lalu juga makanan-makanan zaman yang mungkin sebagian kita yang udah mulai lupa. Ide mendirikan kafe ini berawal dari hobi sang pemilik yang gemar mengumpulkan motor dan barang-barang antik. Koleksi seperti radio tua, mesin tik, hingga sepeda ontel terpajang di berbagai sudut ruangan, menegaskan nuansa tempo dulu yang autentik dan juga syarat karakter. Iya, karena kan namanya juga warung kopinya juga zaman. Kalau bahasa Indonesia kan zaman, tempo dulu. Makanya saya ngambil konsepnya, kenapa nggak saya ngambil makanan dari tempo dulu dimasukin ke konsep warung kopinya. Seperti dungo, jagung tekrabe, sepeda tekrabe, pemping, dan rebus-rebusan lainnya. Di tengah arus modernisasi yang kian pesat, tempat ini menjadi pengingat bahwa keindahan tidak selalu harus mewah. Terkadang, kesederhanaan dan juga kenangan lama justru mampu menghangatkan hati dan mendekatkan kita satu sama lain. Nah pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Jendela Negeri. Akhirnya saya Syara Tricia dan saya Bastan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.